Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sebagaimana biasanya kita ngaji hadis Arba'in Nawawi. Sekarang kita masuk ke hadis Arba'in Nawawi ke-17. Dulu pernah ya, mungkin buat reminder saja ya. Kalau berkali-kali ngulangi, tapi buat reminder aja. Kalau teman-teman mau belajar Islam beneran secara teori dari awal, ngajar dari awal Islam dari basic itu dari mana, maka saran saya adalah ke hadis Arba'in Nawawi, karena hadis Arba'in Nawawi itu benar-benar mengumpulkan seluruh dasar Islam, hal-hal yang sifatnya mendasar untuk dipelajari. Kalau teman-teman memang hadis paling sahih itu tentu Sahih Bukhari Muslim. Masalahnya kalau teman-teman suruh baca Sahih Bukhari Muslim ya tobat juga. Saya pernah tuh nanyain sama teman-teman yang di pondok pesantren yang ngerasa sudah belajar Islam dan lain sebagainya, saya tantang. Loh, Anda sudah pernah khatam Quran? Oke, fine. Pernah baca artinya semuanya belum? Belum juga. Pernah baca Sahih Bukhari belum? Belum juga. Pernah baca Sahih Muslim belum? Belum juga gitu. Dan jadi memang baca Sahih Bukhari Muslim itu nggak untuk semua orang ya, dan apa ya, pada kenyataannya memang pada malas juga gitu. Makanya terus kemudian kalau mau belajar dari yang ringan dari awal, dari yang basic, dari mana? Ya hadis Arba'in Nawawi, karena dia beneran mengumpulkan hal-hal yang sifatnya mendasar betul untuk dipelajari. Maka saya biasanya selalu menekankan soal soal ini. Kalau belajar hadis ini ya. Kalau tafsir, kalau belajar misal, kalau dari tafsir, kalau teman-teman mau berniat betul, tafsir pertama yang kalau Anda pengen baca sekalian baca Quran, sekalian baca tafsirnya, tafsir Jalalain, itu sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Kalau mau, masalahnya ya budaya baca kita ya. Kedua, kalau hadis yang basic apa? Hadis Arba'in Nawawi. Terus kalau bidang akidah yang basic apa? Ada kalau di kalangannya, kalau di saya karena saya orang Al-Azhar ya, maka buku yang bisa kita pakai adalah namanya Aqidatul Awam. Akidahnya orang-orang awam. Itu beneran basic betul. Kalau fikih apa? Fikih itu kalau di Indonesia terkenal ada fikih Safinatun Najah. Itu fikihnya madzhab Syafi'i. Kalau di Muhammadiyah belum ada yang model-model konsep berderajat gitu ya, berlevel-level gitu belum ada. Nah, kalau di Syafi'i sudah banyak. Salah satunya adalah fikih Safinatun Najah tadi. Terus kalau di bidang banyak lah. Kalau di nahwu nanti apa, di ini nanti apa, itu ada di masing-masing mata pelajaran itu ada step by stepnya. Ya kalau belajar bahasa Jerman ya A1, B, A2. Belajar bahasa Jerman langsung C1, yakin mesti langsung nyerah. Karena emang berat gitu. Dan belajar agama itu emang juga harus kayak gitu, step by step itu harus. Kalau belajar agama itu emang harus gitu. Sayang orang-orang langsung pada bypass aja lewat Google, jadi ya sayang kan. Nah, hari ini kita belajar ke hadis Arba'in Nawawi nomor 17 karya Imam Nawawi, hadis yang dikumpulkan oleh Imam Nawawi. Apa hadis nomor 17 ini berbunyi, Innallaha katabal ihsana ala kulli syai' fa idza qataltum fa ahsinul qitlah wa idza tabahtum fa ahsinu dzibhah atau fa ahsinu dzabhah wal yuhitta ahadukum syafratahu wal yurih dzabihatahu. Artinya sesungguhnya Allah memerintahkan berbuat baik kepada terhadap segala sesuatu. Saya bacakan dulu aja. Jika kalian hendak membunuh maka tidak menyembelih, maka sembelihlah dengan cara yang baik. Dan jika kalian hendak membunuh, maka bunuhlah dengan cara baik. Dan jika kalian hendak menyembelih, maka sembelihlah dengan cara yang baik. Hendaklah kalian menajamkan pisaunya dan senangkanlah hewan yang akan disembelih. Oke, ini hadis riwayat Muslim. Hadis ini kelihatan simpel, tapi pelajarannya banyak sekali di sini. Pelajaran pertama, Innallaha katabal ihsana ala kulli syai'. Ini di sini diartikan sesungguhnya Allah memerintahkan berbuat baik kepada segala sesuatu. Ada juga hadis nanti yang berbunyi gini, Innallaha kataba ila nafsihil ihsan. Jadi Allah itu sudah mendefault atau mewajibkan kepada dirinya sendiri untuk berbuat baik, untuk baik sama hamba-hambanya. Maka ketika ada orang kok sama Allah itu diazab, sama Allah kok betul-betul yang sampai dimasukkan neraka dan lain sebagainya,
hakul yakin orang itu sebenarnya melampaui batas. Dan kalau teman-teman bertanya, Ustadz, apa itu yang melampaui batas? Sebenarnya teman-teman tuh sudah tahu semuanya. Apa itu yang melampaui batas? Rata-rata orang itu sudah melampaui batas, itu tahu kok. Ini tuh melampaui batas enggak? Normal ya, orang kalau berpikir, minum alkohol itu boleh enggak? Nggak usah pakai dalil, nggak usah pakai neko-neko Anda berpikir yang ribet-ribet. Semua orang itu tahu kok minum alkohol itu sebenarnya jelek. Kenapa kok orang-orang Jerman atau orang semuanya yang mau minum alkohol tetap mau minum alkohol? Ya tadi itu, orangnya itu sudah melampaui batas. Sebenarnya mereka tahu kok itu salah. Sebenarnya tahu. Kalau ditanya deep down, itu tuh salah kok, tahu kok. Orang merokok, mohon maaf kalau ada yang ngerokok, itu sebenarnya tahu kok kalau ngerokok itu jelek. Bukti paling gampang itu adalah merokok, terus kemudian minuman alkohol, narkoba, dan lain sebagainya itu jelek adalah apa? Mereka nggak mau anak-anaknya itu seperti itu. Orang Jerman nggak mau anak-anak itu juga minum alkohol karena tahu itu tuh jelek. Kalau bagus dari awal tuh akan dikasih. Jadi Allah itu menyuruh kepada kita kebaikan, dan Allah sebenarnya juga mewajibkan kepada dirinya sendiri untuk baik kepada hambanya. Dan ada banyak ya, Allah itu mewajibkan dirinya sendiri untuk sesuatu. Itu tuh banyak hal. Allah mewajibkan kepada dirinya sendiri untuk adil. Allah mewajibkan dirinya sendiri untuk tidak zalim kepada hambanya. Tapi itu adalah kewajiban Allah kepada dirinya sendiri. Bukan manusia mewajibkan, Allah ini harus kayak gini ya. Itu enggak masuk. Itu Allah sendiri yang mewajibkan. Itu yang pertama. Terus hadis ini, fa'idha qataltum fa'ahsinul qitlah. Kalau kamu membunuh seseorang, maka caranya harus baik. Jadi Islam itu bukan agama yang istilahnya apatis atau bukan apatis, bukan fasis, apa sih? Yang selalu damai dan tanpa kekerasan itu apa istilah bahasa ilmiahnya itu? Pasifis kalau nggak salah pasifis. Yang pasifis. Bukan. Islam itu agama yang realistis dan pragmatis sebenarnya. Kalau kamu harus membunuh orang, perang misal, atau dia harus dikisos karena sudah membunuh saudara misal, membunuh saudara Anda dan lain sebagainya, Anda harus kisos, maka Islam satu-satunya sepertinya agama yang ngatur kalau kamu harus membunuh dia. Kamu nggak boleh loh membunuh dia dengan cara yang keji, betul, itu nggak boleh. Misal ya, bunuh paling bagus dalam Islam itu kan dipancung, dipancung ya namanya, ditebas ya ke lehernya. Itu karena dianggap itu sebagai yang paling manusiawi, paling sedikit sakitnya. Iya, itu di fikih klasik karena tahunya dari dulu emang itu yang paling ini ya. Jadi bunuh beneran yang langsung selesai. Tapi aturannya juga nggak boleh terus kemudian pedangnya diasah di depan matanya, nggak boleh. Nggak boleh seperti itu. Atau terus kemudian cara membunuhnya misal ya, cara membunuhnya dimutilasi satu persatu, jarinya diambil satu persatu, terus kemudian kakinya dipotong satu dulu, terus satunya lagi, terus baru kemudian dikuliti hidup-hidup. Kayak gitu nggak boleh gitu. Dan mohon maaf, beda sama Islam itu ngajarkan kalau kamu dipukul maka balaslah mukul. Itu pragmatis, realistis. Kalau di agama lain seperti Nasrani, itu kalau kamu dipukul pipi kanan maka berikanlah pipi kirimu. Kalau dalam teori yang praktikal itu justru paling tidak masuk akal. Agama yang mengajarkan kalau kamu dipukul pipi kanan terus kemudian disuruh ngasih pipi kiri, itu pasti akan didolimi. Kalau dia mempraktekkan ajaran itu beneran loh ya. Kalau mereka betul-betul mempraktekkan ajaran itu beneran. Coba negara mana yang bisa eksis jika mereka terus kemudian dijajah, terus kemudian justru dikasih anak sama hartanya sama semuanya? Siapa negara mana yang akan eksis dengan cara seperti itu? Nggak ada. Maka Islam itu justru realistis. Kalau kamu diperangi, balas.
Jangan diam. Bahkan perangilah kalau mereka, bahkan bunuh dimanapun mereka ketemu sama mereka. Bunuh aja nggak apa-apa. Kenapa? Karena mereka merangi kamu. Itu boleh dalam Islam. Kalau kamu dipukul, maka balas pukul. Nggak apa-apa, karena memang mereka mukul kamu. Jadi itu pragmatis. Tapi Allah juga ngasih, kalau kamu memaafkan, itu baik buat kamu. Nah, itu. Tapi Islam ngasih itu juga. Opsi pertamanya. Dan uniknya kalau dalam Islam, kalau teman-teman belajar ilmu pidana Islam itu ketika misal fulan saya bunuh, naudzubillah, ada fulan bunuh saya misal, naudzubillah, tapi buat contoh saja ya, bunuh saya misal. Kalau di hukum pidana modern, undang-undang itu terlalu fokus sama pelaku, yang dihukum pelaku, tapi nggak peduli sama korban. Coba lihat aja undang-undang modern dan semua aturan-aturan modern, itu nggak peduli sama korban. Hukum Islam itu kebalik. Hukum Islam itu pedulinya sama korbannya. Maka opsi pertama apa? Kalau ya udah nih, karena suamimu sudah dibunuh, ya sudah, balas saja bunuh dia. Tapi masalahnya gini, kalau saya balas bunuh dia, suami saya juga nggak balik, terus kemudian dia juga keluarganya akan kehilangan orang. Kenapa enggak kamu bayar aku diat saja, berapa? 100 unta. Dengan 100 unta itu, istri saya maka akan hidup, karena mempunyai harta yang banyak habis itu. Jadi yang ditinggal itu jadi nggak sia-sia gitu loh, bukan nggak sia-sia, terurus. Yang ditinggal itu jadinya terurus, karena memang sudah mendapatkan 100 onta. Jadi kita ya, mindsetnya hukum pidana Islam itu mindset ke korban, bukan mindset ke pelaku. Pelakunya ya, kalau kamu memang merasa dia harus dibunuh ya nggak apa-apa, oke. Tapi kamu juga punya opsi maafkan. Kalau kamu maafkan, maka kamu berhak nuntut dia 100 ekor unta. Which is 100 ekor unta itu nanti bisa untuk menghidupi istri saya dan anak-anak saya. Dan itu justru lebih masuk akal ketika terus kemudian hukum pidana itu harusnya ke korban, bukan ke pelaku. Jadi kalau ada misal di Indonesia ada orang nabrak seseorang gitu, terus kemudian ada uang damai. Kalau di Indonesia kan justru wah, mentang-mentang pelakunya orang kaya terus kemudian berhasil damai dan lain sebagainya. Loh, kalau ya peradaban pribadi ya. Lah kalau Islam itu justru di korban yang jadi ininya. Kalau korbannya mau ya nggak apa-apa. Soalnya kenapa? Bagus, habis ditinggal suami, terus kemudian dia dapat jatah banyak supaya mereka tetap bisa hidup. Itu justru bagus. Lah kalau terus kemudian suaminya sudah hilang, yang sebelah sana terus pelakunya di penjara, so what? Terus apa? Istri sama anak-anaknya makan apa? Nggak bisa makan apa-apa. Jadi itu namanya mindset ya, tapi ya mindset dalam hukum pidana Islam. Just for you know teman-teman semua. Nah, berikutnya yang pertama tadi kalau hukum qisas ya, fa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Kalau kamu membunuh atau kamu berperang harus membunuh orang atau kamu harus ngisos orang, maka dengan sebaik-baiknya. Ditutup matanya dan lain sebagainya. Wa idza dzabhtum fa ahsinudz dzabha atau dzibha. Nah, kalau kamu harus menyembelih hewan korban atau hewan apapun, maka dengan cara yang terbaik pula. Dan ini menjadi salah satu hadis dari sekian banyak hadis yang menjelaskan tentang animal rights dalam Islam. Islam itu bukan veganisme, bukan. Tapi Islam itu menjadi salah satu agama yang benar-benar punya concern untuk melindungi hewan. Kalau ngasih yang terbaik untuk hewan. Tuh, salah satunya hadis ini. Yaitu kalau kamu memang harus membunuh hewan, maka bunuhlah atau sembelihlah dengan cara yang baik. Jangan melihatkan pisaunya. Jangan ketika kamu nyembelih yang pertama, maka yang kedua jangan dilewatkan di situ. Karena terus kemudian Ibnu Abbas sampai berkomentar, tuh ada orang yang melakukan seperti itu, Ibnu Abbas sampai marah dan berkomentar, "Loh, kamu mau membunuh
mau membunuh korban ini berapa kali memang gitu. Sekali kamu lihatkan itu dia sudah trauma sendiri, terus kemudian kamu mau bunuh kedua kalinya, itu kejam sekali gitu. Terus kemudian kalau nyembelih harus bener-bener yang tajam, yang kalau bisa sekali langsung kemudian selesai gitu. Itu ajaran Islam itu bener-bener yang sampai detail loh, bahwasanya hewan saja itu dipedulikan sebegitunya. Saya tantang teman-teman untuk nyari agama atau filosofi hidup yang ngurus seluruh kehidupan, dari mulai Anda bangun tidur sampai Anda tidur lagi. Anda nggak akan temukan, kecuali yang paling mendekati, itu pun nggak sebesar Islam ya, nggak seanus Islam, kecuali Yahudi. Anda nggak akan nemukan filosofi hidup agama Hindu, Buddha, ateisme, apalah, sosialisme, kapital, nggak akan ada. Islam itu satu-satunya agama yang ngatur semuanya. Yang paling mendekati Islam itu sebenarnya cuma Yahudi. Tapi sayangnya Yahudi itu agama berbasis nasab. Nah, Yahudi itu setahu saya tidak menerima mu'alaf, kecuali Anda adalah nasabnya mereka. Makanya umat Yahudi ketika zamannya Nabi Muhammad itu kan ada yang nggak mau masuk, mereka mengakui Nabi Muhammad sebagai nabi, tapi mereka tidak mau masuk ke agama Islam karena dia bilang gini, iya, Nabi Muhammad itu memang nabi, tapi bukan nabi untuk kita karena kami Bani Israel. Itu terlepas daripada konflik Yahudi di Israel ya, terlepas, tapi teorinya seperti itu. Nah, Islam itu satu-satunya agama yang beneran kayak mempunyai animal rights. Bahkan tulisannya sudah banyak sekali mengenai animal rights dalam Islam. Tapi Islam itu bukan veganisme. Dulu saya pernah ditanya soal yang seperti ini, Ustadz, saya vegan, Ustadz, bentar lagi kurban, boleh nggak saya nggak mengorbankan kambing gitu, tapi saya mengorbankan tanaman atau dan lain sebagainya gitu. Waduh, kok kayak gitu. Iya, nggak bisa gitu, nggak bisa, karena Islam itu memang bukan veganisme. Ada part Islam yang mungkin setuju sama veganisme, tapi Islam itu bukan veganisme. Itulah kalau orang itu kebingungan hidupnya pakai apa gitu ya. Jadi kalau ada Anda yakin mesti pernah dengar hadis tentang kalau Anda mati terus kemudian Anda akan ditanyai man rabbuka dan lain sebagainya, terus kemudian ada pertanyaan wa ma dinuka. Din di situ artinya bukan agama sebenarnya. Din di situ artinya cara hidup. Jadi wa ma dinuka itu bisa diartikan kamu cara hidupmu menggunakan apa. Kamu hidupnya itu worldview-nya apa? Cara hidupnya bagaimana? Kamu hidupnya pakai ateis, atau hidupnya pakai kapitalis, atau hidupnya pakai Kristen, atau hidupnya pakai Islam, atau hidupnya pakai feminis, atau hidupnya pakai apa gitu loh. Jadi cara hidupmu itu diatur sama apa? Aturannya apa? Maka bagi orang Islam, Muhammad dinuka, aturan hidupmu itu pakai apa? Nah, kita pakai Islam. Kalau Anda sudah mempercayai Islam, maka jangan pick and choose. Oh, bab ini saya tak milih Islam, tapi nanti yang di sini saya vegan, yang di sini saya feminis, yang di sini saya kapitalis, yang di sini saya sosialis. Loh, itu apa? Itu gado-gado namanya. Itu namanya orang nggak punya pendirian kayak gitu. Jadi whatever flavor of the month Anda ikut, apapun rasa yang sedang rame Anda ikut. Nggak bisa kayak gitu, nggak boleh kayak gitu. Itu orang nggak punya pendirian namanya. Nah, next hadisnya mengatakan wal yuhitta ahadukum syafratahu wal yurih dzabihatahu. Hendaklah kalian menajamkan pisaunya kalau mau membunuh atau mau menyembelih, tajamkan dulu. Jangan sampai nanti terus kemudian justru menyiksa, atau sampai 2 kali itu. Pertama nggak bagus, terus kemudian diasah lagi, terus kemudian kedua, itu kejam sekali yang seperti itu ya, nggak boleh dalam Islam. Dan senangkanlah hewan yang akan disembelih. Dan di sini ada yang menafsirkan gini, kalau kamu mau membunuh orang, menghukum orang untuk dibunuh, maka senangkanlah dia sebelum dia itu mau dibunuh. Jadi ketika mengkisos tadi termasuk ada semacam, kalau dimanapun kan ada kamu mau makan apa sebagai makanan terakhirmu, contoh-contoh seperti itu.
kamu mau ngapain sebelum mati, itu senangkanlah dulu. Itu ada aturannya dalam Islam. Maka buat teman-teman semua juga, kalau mau menyembelih ayam, menyembelih sapi, kambing dan sebagainya, berikan yang terbaik sebelum dia beneran akan dibunuh, akan disembelih. Itu aturan Islam, itu sampai detailnya itu sampai seperti itu gitu. Dan saya pede betul. Saya belajar agama itu ya, selain karena saya sudah Islam dari awal ya, tapi semakin takjub sama Islam ketika membandingkan dengan agama yang lain. Hebat Islam ya. Sampai hal kayak gini saja diatur coba. Karena agama lain tuh nggak ada aturannya loh hal kayak gini tuh. Itulah salah satu kehebatan Islam ya, yang menurut saya ya itu wow sekali. Tapi ya tergantung orangnya sih. Kalau orangnya suka bebas, nggak suka aturan, ya mah kayak gitu dianggap wah Islam ini norak sekali, semuanya diatur, mendingan bebas dan lain sebagainya. Ya itu kan tergantung orangnya. Wallahu alam bisawab. Lah seperti itu. Itu hadis ke-17 dari hadis Arba'in Nawawi. Nah, ada yang mau diskusi atau ada yang mau bertanya? Dipersilahkan. فيا ذلي ويا خجلي إذا ما قال لي ربي أما استحييته تعصيني ولا تخشى من العتب وتخفي الذنب عن خلقي وتأبى في الهوى قربي فتب مما جنيت عسى تعود إلى رضا